Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wardiman dengan NIM D0221345. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul saya, yaitu untuk tugas metodologi penelitian. Baik, langsung saja. Untuk pertama, judul yang pertama itu penerapan metode Naive-Bayes dan random oversampling untuk deteksi tingkat gangguan kecemasan. Nah, mengenai latar belakang, gangguan kecemasan adalah keadaan cemas yang berlebihan disertai dengan respon perilaku yang tidak nyaman dan tidak terkendali terhadap sesuatu yang tidak pasti. Nah, pada tahun 2020, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecemasan menjadi penyebab utama ketidakberdayaan orang di seluruh dunia dan menyumbang sekitar 15% dari angka kesakitan global. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018, usia 5-12 tahun mencapai 6,1% atau sekitar 706.689 orang. Usia 15 tahun ke atas mencapai 9,8%. Nah, untuk berdasarkan penelitian ini, saya juga mengangkat dari penelitian sebelumnya yang mendeteksi juga mengenai tingkat kecemasan. Nah, mengenai rumusan masalah, yang pertama, bagaimana mengimplementasikan metode Naive-Bayes dan algoritma random oversampling untuk deteksi tingkat gangguan kecemasan. Yang kedua, seberapa akurat penerapan metode Naive-Bayes dan algoritma random oversampling untuk deteksi dan mengklasifikasikan kecemasan. Tiga, mengimplementasikan metode Naive-Bayes dan algoritma Naive-Bayes dan random oversampling untuk deteksi tingkat gangguan kecemasan. Kedua, mengetahui seberapa akurat metode Naive-Bayes dan algoritma random oversampling untuk deteksi tingkat gangguan kecemasan. Batasan masalah. Data yang saya gunakan ini berdasarkan dari data Kaggle, website Kaggle. Yang kedua, algoritma yang digunakan ini yaitu algoritma metode Naive-Bayes dan random oversampling. Ketiga itu pembagian kelas pada penelitian ini adalah 4 kelas, yaitu normal, ringan, sedang, dan berat. Mengenai penelitian terkait, yang pertama yang dilakukan oleh Yusmi Nuraini tahun 2021 yaitu implementasi dysentery untuk diagnosis gangguan kecemasan umum. Kedua, analisis prediksi tingkat stres mahasiswa Unhuga Cilacap menggunakan algoritma Kenas-Netboard. Ketiga itu Gelisa Zahra pada tahun 2024 itu ya melakukan penelitian yaitu mendeteksi tingkat gangguan kecemasan menggunakan metode random random forest. Mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian yang mengimplementasikan metode Naive-Bayes dan random oversampling atau ROS. Ini termasuk dalam jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan metode eksperimen. Nah, penelitian ini akan dilakukan di Universitas Sulawesi Barat pada tahun dari bulan Oktober sampai Januari. Bisa dilihat pada tabel berikut. Keempat, mengenai alur penelitian, di mana untuk flowchart penelitian saya, yang pertama yang mengenai itu identifikasi start, dimulai dari start itu. Yang kedua identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini terdiri dari untuk mencari informasi mengenai penelitian gangguan kecemasan. Yang kedua mencari tentang algoritma Naive-Bayes dan random oversampling. Yang ketiga pengumpulan data. Nah, data yang saya ambil ini berdasarkan dari data website Kaggle. Yang kedua rancangan program. Rancangan program ini yang pertama menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan program implementasi. Selanjutnya implementasi itu bagaimana cara penerapan dan algoritma Naive-Bayes dan random oversampling. Selanjutnya itu eksperimen dan pengujian, di mana pada eksperimen dan pengujian ini saya menggunakan confusion matrix, yaitu di mana untuk menentukan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selanjutnya itu penelitian pembuatan laporan. Nah, untuk algoritma atau alur dari algoritma Naive-Bayes, algoritma program pertama itu melakukan input data, yang kedua data transformation, di mana data numerik data teks diubah ke data numerik, yang kedua pemeriksaan ketidakseimbangan kelas, selanjutnya random oversampling, yaitu penerapan untuk menyeimbangkan atau menyetarakan data, yang kedua splitting data. Nah, data splitting ini di mana saya menggunakan perbandingan antara 80 banding 20, di mana 80% ini digunakan untuk data training dan 20% untuk data testing. Selanjutnya metode Naive-Bayes, di mana untuk melakukan pengujian penerapan algoritma. Kedua evaluasi model. Nah, untuk algoritma Naive-Bayes, di mana
pertama kita menghitung data, sebenarnya processing data, enggak bagian dataset itu menghitung probabilitas prior, kemudian menghitung probabilitas likelihood, itu selanjutnya menghitung posterior, selanjutnya menentukan kelas akhir dan selesai. Dan selanjutnya alur random oversampling, di mana pertama kita memasukkan data, kedua menghitung jumlah kelas dari data mayoritas dan minoritas. Selanjutnya setelah jumlah kelas selisih sama dengan jumlah kelas mayoritas dikurang dengan jumlah kelas minoritas. Selanjutnya inisialisasi indeks I sama dengan 1 sebagai indeks perulangan. Selanjutnya I sama dengan selisih. I selisih menduplikasi ketika duplikasi kelas mayoritas secara acak 1/1. Kedua, sampai hasil setelah seimbang hasil data yaitu dilakukan pembangkitan dan selesai. Baik, itulah tadi presentasi mengenai tugas saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.